Selamat pagi, yang terhormat Ibu Irvia sebagai dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusutan. Apa itu metode penyusutan? Penyusutan itu sendiri diartikan sebagai ukuran habisnya usia efektif dari suatu aset karena sebab apapun selama periode tertentu. Penyusutan biasanya dialokasikan untuk memasukkan beban ke dalam beberapa jumlah aset yang biasa diusut dalam setiap periode masa dan selama penggunaannya. Penyusutan ini juga dikenal dengan depresiasi yang berasal dari kata Latin depresium. Kata depresium ini juga dibagi menjadi dua arti, yakni de berarti penurunan dan pretium sebagai harga. Sehingga secara istilah penyusutan diartikan sebagai penurunan nilai suatu aset. Memiliki tidak memiliki demikian. Tidak semua aset tersebut bisa disusutkan. Ada beberapa aset yang tidak bisa disusut seperti bangun, mesin pabrik, dan perlengkapan rumah atau furnitur, dan sebagainya. Hal ini mengacu kepada penurunan yang terjadi secara tertahap atau kerugian nilai utilitas dari suatu aset disebabkan karena kausan dalam penggunaan, penghabisan waktu, ataupun keusangan aset tersebut. Faktor yang dipengaruhi penyusutan. Nilai atau biaya aktual aset merupakan harga yang diperoleh aset yang meliputi seluruh biaya yang tak terduga yang dibutuhkan untuk membawa aset tersebut ke pemegangnya. Misal biaya tersebut mencakup biaya pemasangan, pengiriman, hingga biaya tambahan untuk memperbaikinya. Perkiraan aset atau estimasi. Masa penggunaan aset ini merupakan periode di mana aset tersebut bisa disusutkan dengan harapan dapat digunakan oleh perusahaan. Sebagai sebagai selain itu, bisa jumlah produksinya yang diharapkan tersebut didapat dari penggunaan aset dari perusahaan. Perkiraan nilai residu. Faktor yang ketiga yaitu perkiraan nilai residu. Nilai residu adalah nilai yang sisa merupakan nilai yang diharapkan bisa direalisasikan ketika aset tersebut dijual pada akhir periode masa penggunaannya. Metode penyusutan garis lurus. Metode metode ini adalah metode yang paling dasar dari dan umum digunakan dalam mencatat penyusutan. Dalam metode penyusutan garis lurus menunjuk jumlah beban sama setiap tahunnya selama masa penggunaan aset sehingga semua aset disusutkan ke nilai sisa. Berikut ini rumus penyusutan mode garis lurus. Beban penyusutan sama dengan biaya dikurang nilai sisa atau masa penggunaan. Metode penyusutan saldo menurun ganda. Bila dibandingkan dengan metode lain, metode penyusutan saldo penurunan ganda ini dapat menghasilkan jumlah yang lebih besar, di mana di beban pada tahun-tahun sebelumnya, dari tahun-tahun selanjutnya, dari masa penggunaan aset. Selain itu, metode ini juga menunjukkan bahwa aset-aset akan lebih produktif di periode awal dibanding periode tahun-tahun berikutnya. Dengan metode ini, faktor penyusutan merupakan 2 kali lipat dari metode biaya garis lurus. Berikut ini rumus dari penyusutan saldo menurun ganda. Beban penyusutan berkala sama dengan nilai buku awal dikali tingkat penyusutan. Metode unit produksi. Metode ini menyusutkan aset dari berdasarkan jumlah waktu yang digunakan atau jumlah unit yang diproduksi dengan memakai aset tersebut selama dalam penggunaan apapun. Rumus metode unit yaitu beban penyusutan sama dengan jumlah unit yang diproduksi atau usia dalam jumlah unit
dikali biaya dikurang biaya nilai sisa. Metode penyusutan jumlah angka tahunan. Metode selanjutnya yang digunakan dalam penyusutan jumlah angka tahun biasanya beban lebih tinggi dari tahun-tahun awal, sementara beban yang lebih rendah dari dan terjadi pada tahun-tahun akhir dalam masa penggunaan aset. Dengan metode ini, sisa umur aset akan dibagi dengan jumlah tahun dan kemudian dikali dengan dasar penyusutan untuk menentukan biaya penyusutannya. Adapun rumus penghitungnya yaitu biaya penyusutan sama dengan sisa umur atau jumlah digit tahun dikali biaya dikurang nilai sisa. Cara menghitung metode penyusutan. Misal perusahaan A pembeli mesin seharga 300 juta. Kemudian nilai sisa aset ini adalah 7 juta dan masa penggunaannya selama 10 tahun. Jadi beban penyusutan sama dengan biaya dikurang nilai sisa. Penggunaannya sama dengan jadi 300 juta dikurang 7 juta atau per 10 sama dengan 29.300.000 rupiah. Maka hasil penggunaan pajak tahunan perusahaan A sebesar 29.300.000 rupiah selama penggunaan aset. Metode saldo menurun ganda untuk menghitungnya. Dengan metode ini kita perlu membuat jadwal yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Cara mengetahui tingkatan penyusutannya, kita dapat mengakalinya dengan 2 karena metode penyusutannya ganda. Beban sama dengan 100% per masa penggunaan aset dikali 2 sama dengan 100 dikali 10 dikali 2 sama dengan 20%. Beban penyusutan nilai buku awal atau dikali tingkat penyusutan sama dengan 300 juta dikali 20% sama dengan 60 juta. Kemudian kurangi nilai buku awal dengan hasil tersebut yakni 300 juta dikurang 60 juta sama dengan 240 juta. Sebagai nilai buku akhir tahunan pertama, nilainya 240 juta. Akan menjadi nilai buku awal tahun kedua. Begitupun seterusnya hingga masa penggunaan yang berakhir. Contoh soalnya, pada tanggal 1 Agustus 2020, PT Batok membeli sebuah kendaraan seharga 500 juta. Nilai residu kendaraan tersebut adalah 284 juta. Umur ekonomis kendaraannya 6 tahun. Hitunglah nilai penyusutan kendaraan per 31 Desember 2020 dengan menggunakan metode garis lurus. Jadi diketahui HP-nya 500 juta, terus NR-nya 284 juta, dan UE-nya sama dengan 6 tahun. Yang ditanya itu penyusutan 31 Desember tahun 2020. Sama dengan, jadi penyusutannya harga perolehan atau HP dikurang NR atau nilai residu dibagi UE atau umur ekonomis. Penyusutannya sama dengan 500 dikurang 28 284 juta dibagi 6 tahun. Jadi penyusutannya sama dengan 216 juta dikurang dibagi 6 tahun. Penyusutannya sama dengan 36 juta per tahun. Penyusutannya 36 juta itu dibagi 12 bulan. Jadi penyusutannya per bulannya itu adalah 3 juta. Penyusutan 31 Desember 2020 adalah 3 juta dikali 5 bulan. Sama dengan
15 juta. Mungkin itu saja sekian dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang gelagapan. Terima kasih, Bu Irvia.